Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu kembali di sesi 4 Universitas Terbuka tutorial online ya. Jadi di sini di sesi 4 ini kita akan bahas persamaan dan ketidaksamaan linear. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar dari teman-teman mahasiswa sehat walafiat ya, karena kita masih dalam suasana libur lebaran, jadi kita harus tetap semangat dalam mempelajari materi perkuliahan matematika, khususnya persamaan dan ketidaksamaan linear. Oke, langsung aja ke materinya. Persamaan dan ketidaksamaan linear. Apakah itu persamaan linear satu variabel? Ya, karena satu variabel jadi kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Ya, contohnya ini 9x kurangi 3 sama dengan 15, lalu 3y sama dengan 21. Jadi di sini ada variabelnya yaitu x untuk yang pertama, yang kedua y, dan ada tanda sama dengan. Jadi bisa dinamakan persamaan linear satu variabel jika hanya memuat satu variabel dan satu tanda yaitu sama dengan. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Karena kalau sama dengan 0, dia akan membentuk sebuah konstanta, bukan persamaan linear satu variabel. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu adalah yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri yang sebelah kiri tanda sama dengan dan ruas kanan sebelah kanan tanda sama dengan, lalu jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Lalu bagilah konstanta dengan koefisien variabel pada langkah B. Contohnya ini, 5x kurangi 4 sama dengan 2x plus 14. Nah, di sini penyelesaiannya 5x kurangi 2x sama dengan 14 tambah 4. 2x pindah ke ruas kiri jadinya negatif. Negatif 4 pindah ruas kanan jadinya positif. Sehingga 5x kurangi 2x sama dengan 3x. 14 tambah 4 sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 3. Kalau di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian sehingga menghasilkan 6. Lalu pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, ini kurang dari, lebih dari, lalu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Contohnya ini bisa dilihat di slide. Nah, kemudian kita menyelesaikan persamaan linear yang sederhana. Caranya adalah sama ya, cuma di sini tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Caranya sama, menambah. Misalnya ini x plus 3 lebih dari sama dengan 7, sehingga ruas kanan dan kiri kita kurangkan dengan 3 supaya ruas kiri ini hanya memuat variabel saja. Jadi 3 kurangi 3 0, 7 kurangi 3 4, sehingga x lebih dari sama dengan 4. Nah, sehingga x lebih dari sama dengan 4 disebut penyelesaian dari x plus 3 lebih dari sama dengan 7. Coba dimasukkan x nya 2. 2 kan kurang dari 4 ya. 2 tambah 3 5. Nah, 5 lebih dari 7 itu kan salah. Kalau x nya 4, 4 tambah 3 7. Nah, 7 ada sama dengannya sini, sama dengan 7, benar ya. Yang kedua, 3 kurang k x plus 1 lebih dari sama dengan 18. Ini 3x plus 3 lebih dari sama dengan 18. Keduanya dikurangi 3, kedua ruas, sehingga menghasilkan 3x lebih dari sama dengan 15.
X lebih dari sama dengan 5 dari 15 bagi 3, sehingga X lebih dari sama dengan 5 itu penyelesaian dari 3 kurang muka X plus 1 lebih dari sama dengan 18. Yang ketiga, X kurang 10 lebih dari 3X. Nah, sini X min 10 tambah 10 lebih dari 3X plus 10, sehingga keduanya ditambah 10, sehingga hasilnya X lebih dari 3X plus 10. Kemudian kedua ruas dikurangkan 3X supaya yang ruas kanan itu hanya memuat konstanta, ruas kiri memuat variabel. Bagaimana kalau terbalik? Kalau yang sini variabel, sini konstanta, itu enggak masalah ya. Tapi karena kita orang Indonesia itu membaca dari sebelah kiri, maka kita menulis X variabelnya dari kiri, sehingga min 2X lebih dari 10 min setengah kali min 2X lebih dari 10 kali min setengah, hasilnya X kurang dari min 5. Ya, tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif ya. Oke, grafik penyelesaian ketidaksamaan dapat dinyatakan dengan nokta atau titik pada garis bilangan yang disebut grafik penyelesaian. Contohnya ini, A kurang dari X kurang dari sama dengan B, sehingga karena ini ada tanda sama dengan, sehingga titik A dan titik B nya dihitamkan karena dia ikut juga. Sebaliknya, kalau tidak ada tanda sama dengannya, itu dia tidak diikutsertakan A dan B, jadi dia hanya sebagai batasnya. A kurang dari sama dengan X kurang dari B, berarti yang A nya ikut, yang B nya tidak ikut. Kemudian A kurang dari X kurang dari sama dengan B, hanya tidak ikut, B nya ikut. X lebih dari sama dengan A, itu berarti mulai dari titik A ke kanan. X kurang dari B berarti mulai dari titik B ke kiri, tapi B nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, bentuk mempersamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini ada memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Misalnya ini, X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0. Nah, itu bisa kita cari min 8 itu kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau di jumlah itu hasilnya negatif 2. Dalam kasus ini itu kan berarti min 4 dan plus 2. Nah, itulah kenapa X kurang 4 kali X plus 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya adalah 4 atau min 2. Sedangkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu hasilnya sama tapi hanya beda cara. Jadi di sini min 8 pindah ruas ke ruas kanan 8, lalu setengah dikali B nya ini, B nya kan min 2, jadi setengah kali min 2 dikuadratkan, ini juga sama, sehingga ini faktornya X kuadrat min 2X, jadi kan ini X kuadrat min 2X plus 4 ya. Maaf, plus 1. Ya, jadi ini kita faktorkan menjadi X min 1 kuadrat. Nah, ini sama 8 tambah 1 hasilnya 9. Sehingga kuadrat beda jadi akar. Akar kan dari 9 itu bisa plus 3, bisa min 3, sehingga tulis plus minus 3. Lalu kita jabarkan 2, X sama dengan yang plus 3 dulu, min 1 beda jadi plus 1 ditambah 3, yaitu 4. X sama dengan 1 kurangi 3, min 2. Hasilnya sama ya. Kemudian dengan rumus kuadrat, sini X 1,2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A.
Contohnya ini, A sama dengan 1, B min 2, C sama dengan min 8. Ini tinggal kita masukkan ke formulanya. Min 2 tambah plus min akar min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8 per 2 kali 1, sehingga hasilnya 2 plus min akar 4 tambah 32 per 2, 2 plus min akar 36 per 2, 2 plus min 6 per 2, sehingga X1 2 plus 6 per 2, X2 2 min 6 per 2, X1 nya 4, X2 nya min 2. Seperti itu. Sedangkan pertidaksamaan kuadrat itu menyelesaikan pertidaksamaannya dengan metode garis bilangan dan grafik. Sekarang kita coba metode grafik. Yang pertama, tentukan batas-batasnya dengan mengubah ke dalam persamaan kuadrat. Lalu buatlah garis bilangan dan masukkan batas yang diperoleh jika ada dengan batas yang kecil sebelah kiri. Lalu uji titik pada masing-masing daerah. Tentukan HP-nya. Nah, contohnya ini, X kuadrat kurangi 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan, ketemu min 2 dan 4. Lalu kita cari bilangan diantaranya. Min 2 dan 4 itu kan 0 ya. Kita masukkan 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 kurangi 8, hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 itu tandanya negatif, sehingga kita tulis di sini akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan yang sebelum min 2 itu positif, dan setelah plus 4 itu positif juga. Nah, karena yang diminta adalah lebih dari 0 ini, maka HP yang memenuhi atau himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari tentang persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, persamaan linear satu variabel, dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, silakan bisa didiskusikan di e-learning dan untuk aktif berdiskusi, dan jangan lupa mengisi sesi kehadiran setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk menjawab kuis juga. Kita bertemu lagi di sesi 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.